Saya buka mobil pintu, ngap baunya, bau jenazah ngap. Itu saya nggak beli kamper, nggak beli kopi, nggak kepikiran karena udah sendiri kan, nguat-nguatin mata, udah bau tuh. Saya buka kaca, wah baunya nyebar. Untungnya ada truk ayam bang, truk ayam. Jadi ayam itu kan bau truknya ya. Jadi nyamar tuh bang, baunya nyamar. Saya ngikut aja belakang truk ayam biar nggak dikomplain kan. Turun kapal bang. Masuk masuk tol Lampung. Jalan belum ada yang aneh-aneh bang, masih aman. Jalan Lampung terus keluar tol, mulai masuk hutan-hutan nih bang, kebun-kebun sawit. Udah masuk nyisirin jalur Sumatera tuh, kebun-kebun sawit saya sisirin, mau masuk pesisir karena udah pagi. Saya nyari sarapan dulu bang. Saya nyari lewat jalan ada nasi uduk bang sebelah kiri. Saya lagi nyalain sirine, wah nasi uduk tuh. Saya berhenti, saya matiin sirine, muter balik. Saya berhenti depan nasi uduk, saya parkir mobil, saya turun, makan, mesen seperti biasa, mesen normal. Gak lama saya makan, kaca ketutup bang. Ibu-ibunya nih penasaran, nanya sama saya, bang tadi ambulan lewat nyalain sirine, ada isinya nggak bang? Kok balik lagi makan abangnya? Ya ada lah bu, saya lagi bawa jenazah itu di dalam. Hah? Bawa jenazah bang? Iya. Mau kemana bang? Ke Bengkulu. Wah jauh nian bahasa dia kan. Ya lumayan lah bu. Sendirian aja bang. Sendiri, nggak ada temen pada sibuk. Saya makan bang. Udah hampir setengah piring habis. Ibu-ibu ini nyium bau bang. Komplain. Ibu ini baru ngomong sama saya, bang mobilnya bau bang katanya. Tolong pindahin lah bang ke depan dikit bang. Takut ada yang makan merasa terganggu. Oh iya bu, yaudah saya majuin bang depan, maju sebentar. Saya makan lagi, lanjutin, udah kelar saya bayar. Bang, nanti kalau di jalan hati-hati aja bang, pelan-pelan. Kayak ngasih pesan gitu bang. Hati-hati aja bang, lagi bawa jenazah, banyakin bismillah. Tanya, ya ibu makasih, nih saya bayar, udah kelar bu, saya pamit ya. Dia tuh merasa terharu bang, saya bawa jenazah mau gitu sendirian. Bang hati-hati di jalan ya bang ya, ibu doain selamat, amin ibu. Saya berangkat bang pagi-pagi, masih matahari belum terbit, jalan masuk kota sendiri sampai siang aman, masih jalan nyusurin Sumatera aman. Masuk malam bang, malam ini mau masuk hutan sawit bang. Itu udah keluar kota. Nama daerahnya saya udah lupa dah tuh, saya udah keluar kota, masuk kebun-kebun sawit sendirian tuh bang. Saya udah masuk malam. Jalan aja sambil nyetel musik, saya biar nggak bete bang di mobil bang. Musik, saya kebelet buang air kecil bang. Saya berhenti tuh tengah hutan, berhenti. Posisi mobil nyala, lampu saya nyalain semua bang. Saya buang air kecil, saya pinggir jalan buang air kecil. Nggak ada orang yang lewat sama sekali bang, nggak ada penerangan satupun, nggak ada. Cuman mobil rotator doang lampunya yang buat nerangin kan. Saya ngencing aja sendirian tengah hutan, suara krik 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 krik. Saya nyengak-nyenguk kan. Saya bukan takut setan bang, takut macan. Di tengah hutan ini banyak macan ya bang. Saya udah kencing, saya masuk mobil, jalan berapa ratus meter, ternyata bener bang, ada spanduk gede. Tulisannya hati-hati wilayah jelajah harimau. Tulisannya itu. Wah bener juga nih kan, banyak harimau. Saya tutup kaca aja kan, jalan bang pelan-pelan. Gak lama saya habis kencing tuh bang. Saya nyalain kan, saya ada temen ngasih pesan katanya kalau masuk Sumatera sirine walaupun sepi jalanan nyalain aja, dapat amanah gitu pesannya. Saya nyalain terus posisi sepi walaupun nggak ada orang satu pun, saya nyalain. Masuk hutan, saya buka kaca setengah, saya diketawain bang. Dari atas bukit itu, di atas kan nih tebing nih bukit, di atas itu udah ngetawain, ih gitu cewek bang. Saya teriakan, ih ada yang ketawa, berhenti dia ketawanya. Serem juga ada yang ketawa, saya ngomong gitu kan sendirian dalam mobil. Saya jalan lagi, bunyi lagi bang 2 kali, ketawa lagi, cewek ketawa tapi jauh suaranya di atas tebing, ih ketawa kayak ngikutin suara sirine bang, wiu, terus diketawa langsung. Pas habis suara saya diketawain bang 2 kali bang, ada suara burung, kalau orang bilang suara burung orang meninggal bang katanya.
yang bunyi cit 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 cit, cit gitu bang. Terus panjang jalan bang, bunyi lagi, suara burung kayak gitu campur suara jangkrik tuh, krik 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 gitu. Buset bang, sepi banget itu. Ada bang sekitar 3 kali bang. Saya ini sejalan bunyi sekali, putus, terbunyi lagi di depan, ada lagi sama suaranya. Berarti kayak suaranya deket gitu ya? Iya, suara burung. Itu sepanjang jalan sepi bang, nggak ada orang sama sekali. Satu pun orang lewat nggak ada bang. Itu masuk pegunungan itu. Kalau nggak salah namanya apa ya? Bukit Barisan bang. Oh, Bukit Barisan. Iya, itu ada hewan-hewan buas di situ, monyet segala macem. Di Bukit Barisan itu saya sendirian. Jadi sebelum saya naik gunung itu di bawah itu ada rest area bang. Ternyata saya tanya dia tuh mau nunggu pagi bang, baru berani lewat itu Bukit Barisan. Dia tuh pada nungguin pagi. Saya dengan pedenya lewat aja jam 2 malam ya kan. Lewat aja naik ke atas. Sebelum saya naik itu pada ngeliatin bang, mobil-mobil pada berhenti ngeliatin. Saya nyalain sirine naik ke atas gunung kan sendirian. Agak ada temen tengah hutan. Jalan terus bang, habis suara burung cicit-cicit itu peti kayak ada geser-geser bang, peti jenazah tuh serak tuh, lubang nih masih wajar lubang nih kan. Udah saya bawa hati-hati ya lubang kan, lihat lubang hindarin, masih geser-geser juga bang petinya bang. Masih positif aja bang, saya pikirannya saya masih positif. Pas paginya bang saya masuk kota bang, jadi kita tuh sebelum berangkat emang udah share-sharean. Saya lintas mana, masuk grup di mana, ada relawan ambulan bang, dia ngasih jalur. Saya di Jammu bang, saya telepon, halo bang, aku udah mau masuk kota nih, numpang lah istirahat sejam 2 jam lah, sendirian aku katanya. Oke, dijemput saya bang sama relawan yang naik motor escort. Dia nanya, bawa apa kau teh? Bawa jenazah. Ih, bener. Saya buka pintu tengah, tuh bau kan? Iya, udah numpang istirahat lah sejam 2 jam aja, tidur sebentar nih. Terus siang berangkat lagi. Saya istirahat bang di base camp ambulan daerah sono. Istirahat bang, sejam 2 jam aman bang, gak ada ini. Pokoknya kejadian aneh itu setiap malam bang. Ya? Pasti malam. Udah istirahat, saya bangun, berangkat lagi bang, menuju perbatasan kota, masuk hutan lagi tuh. Ya kan 1 hari 2 malam perjalanan bang. Masuk hutan lagi, mau maghrib masuk hutan lagi jalan. Nah ini jalannya makin kecil bang, sempit, jadi bukan lintas lagi, udah masuk perkampungan. Makin sempit. Sebelum saya masuk ini ada perempatan bang, ada mobil Civic satu tuh berhenti aja diem. Saya lewat ngebut, nyalain sirine lah, tiba-tiba dia ngikut bang di belakang. Mobil Civic ini pribadi ngikut, ngintilin. Saya ngeri-ngeri sedap juga bang, takut dibegal kan atau apa kan. Saya buka kaca, saya suruh duluan mobilnya, nggak mau. Saya pelan, dia pelan. Saya kenceng, dia kenceng. Abis masuk di naik ke atas gunung lagi nih bang, di mobil masih ngikutin, ada bang sekitar 2 jaman masih ngikutin. Saya nggak berani turun tuh bang, takutnya hal-hal yang nggak diinginkan bang. Saya jalan masuklah ke daerah Bengkulu bang, mau masuk ke perbatasan kabupaten ya. Saya ngirim jenazah ini ke daerah Kapahiang bang, itu bukan Bengkulu kota. Jadi saya nggak lewat lintas Sumatera, lewatnya pesisir itu, daerah Kapahiang. Mau masuk Bengkulu, dia masih ngikutin bang. Saya berhentilah ke tempat rame, ke tempat apa ya, dia kopi-kopi Sumatera, kopi Medan, kopi Aceh. Ya, saya berhenti, dia ikut berhenti. Saya mesen aja makan sama minum kan, dia nyamperin. Bang, abang mau kemana? Mau ke Bengkulu. Kau kenapa ngikutin aku terus banget? Aku takut bang. Takut kenapa? Itu yang tadi kita lewat bang, itu rawan begal katanya. Ah, serius? Iya, makanya aku ngikutin abang, nyari barengan aku itu berhenti bang. Oh, nyari barengan. Akhirnya makan lah berdua sama dia, ngobrol. Semua makanan dia yang bayar bang. Bilang ini tanda terima kasihku lah bang, aku udah nyampe kota. Semua saya yang bayar bang. Oke. Bang, berapa jam lagi nyampe? Perkiraanku pagi nih bang nyampe nih. Di Sherlocknya sih sekitar 4 jam lagi. Udah bang, aku nyampe sini aja, makasih banyak. Dia pergi tuh bang, mobil yang ngikutin. Saya perjalanan lagi bang. Perjalanan saya telepon-teleponan nih sama supir temen yang di Bengkulu. Halo om, ini di Google Map perkiraan 2 jam lagi nyampe om. Oke Ki, perkiraan itu jam 7 lah dong masuk kota Ki. Nanti aku jemput Ki, katanya di perbatasan. Oke siap om.
Masuklah kota bang, pagi pas.